Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita, Edi Prayitno, Menahem Ali Official, Graha Mu'alaf TV dan Graha Mu'alaf. Seperti biasa, setiap malam kita ada kajian dengan Ustadz Menahem Ali. Dan mohon maaf sebelumnya karena beberapa waktu yang lalu kita off 2 minggu ya, karena kesibukan puasa. Dan juga Ustadz Menahem Ali banyak undangan untuk misi sholat taraweh dan kajian ya di malam bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa tayang lagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sibuk ya bulan Ramadan? Ya, begitulah Pak Edi. Ya, berarti alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa berjumpa lagi kepada pemirsa sekalian. Karena bulan ini bulan Ramadan dan semua umat Islam masih menjalankan ibadah puasa, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa sampai nanti hari raya ya. Semoga semua amal ibadah Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngomong-ngomong soal puasa ini Ustaz Ali, kita akan membedah masalah puasa ini karena ibadah puasa itu sebetulnya kan bukan ibadah baru ya. Karena ibadah ini sudah kita ketahui sudah ada keberadaannya bahkan sejak sebelum apa itu agama Semit ya. Bahkan di agama Hindu juga ada, kemudian diteruskan ada agama Yahudi, kemudian Kristen dan terakhir umat Islam meneruskan risalah soal puasa ini. Nah, soal puasa ini bagaimana kejelasannya ini? Silakan. Ya, baik Pak Edi. Alhamdulillah kita pada malam ini bisa bertemu kembali dalam rangka untuk membincangkan persoalan agama, terutama dalam konteks lintas teks kitab suci. Dan saya kira ini mendewasakan kita. Nah, pada momen bulan yang agung ini, yakni bulan puasa, kita akan mencoba untuk membedah dari aspek kebahasaan yang dipakai dalam Al-Quran, khususnya berkaitan dengan puasa itu. Kalau kita sebagai Muslim berhadapan dengan peristiwa besar, yakni peristiwa ibadah agung ini, yakni ibadah puasa, biasanya para asatid, para kiai itu mengutip ayat yang termaktub di dalam Al-Quran, yakni surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 183. Dan kalau bicara mengenai surah Al-Baqarah ayat 183, itu memang ada perintah secara tegas mengenai puasa itu. Kalau dibaca ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Arti harfiahnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua untuk puasa, untuk menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana telah diwajibkan juga bagi ummah sebelum kalian, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Itu arti harfiah. Nah, kalau kita menelusuri berbagai surah dalam Quran atau berbagai ayat yang termaktub di dalam Al-Quran, kita tidak menemukan ada perintah puasa selain di ayat 183 di surah Al-Baqarah. Selain itu tidak ada. Selain itu, kita tidak menemukan perintah. Padahal kalau kita membaca seluruh ayat Quran, ada beberapa perintah, tapi perintah itu tersebar di berbagai surah dan tersebar di berbagai ayat. Nah, ayat yang berkaitan dengan perintah puasa itu hanya satu-satunya di ayat 183 surah Al-Baqarah. Kalau ini dipahami dalam konteks kajian akademik, ini yang namanya hapax legomena. Jadi hapax legomena itu satu kata atau satu perintah atau satu pesan yang hanya muncul sekali itu dan tidak muncul di ayat-ayat yang lain. Itu yang namanya hapax legomena. Nah, menariknya di situ,
Yang dipanggil itu adalah orang-orang yang khusus, orang-orang yang spesial. Yang dimaksud adalah ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Artinya hanya orang-orang yang khusus, orang-orang yang spesial, yakni orang yang beriman, yang dibebankan untuk menerima amanah agung berkaitan dengan syariah puasa. Berarti kalau orang itu tidak masuk kategori orang yang beriman, dia tidak dipanggil dalam konteks itu. Nah, dalam Al-Quran itu, ketika Allah menyeru hambanya, itu menggunakan dua pola redaksi. Yang pertama, ya ayuhan nas, wahai manusia. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau Allah mengatakan ya ayuhan nas, biasanya ayatnya itu berkaitan dengan challenge, tantangan. Bukan berkaitan dengan perintah syariah. Padahal syariah itu amanah. Jadi hanya orang yang beriman saja yang diberikan amanah untuk menunaikan itu. Dan kata amanah itu satu akar kata dengan amanu. Jadi hanya orang beriman yang bisa menjalankan amanah itu. Jadi itu bukan sesuatu yang sifatnya paksaan sebenarnya. Tapi ada kerelaan, ada kerinduan, ada hubungan yang sangat dekat dengan Tuhannya. Ada hubungan yang sangat spesial. Maka cara memanggilnya dengan ungkapan yang spesial. Jadi sebetulnya kita tidak terlalu beban berat jika ada orang yang tidak berpuasa di hadapan kita. Tidak boleh, nggak usah diobrak-abrik ya. Ya, dipaksa. Sebetulnya untuk apa? Soalnya kemarin ada berita orang yang nggak puasa diobrak-abrik warungnya. Makanya ini kalau kita berada di Eropa ya, atau minimal kita berada di Jepang atau di Singapura, itu suasananya seperti Bukan biasa. Iya. Di depan kita orang ada makanan apapun, kita nggak ngefek kalau bahasa kita. Kenapa? Karena kita merasa bahwa ini adalah amanah. Pribadi-pribadi ya. Betul-betul itu adalah hubungan yang sangat spesial, sangat pribadi. Sekalipun di depan kita ada makanan halal, di depan meja kita, senyampang kita ini merasa memikul beban amanah itu, kita tidak akan sentuh itu. Atau sembunyi-sembunyi makan dan minum juga orang nggak tahu dia. Makanya sebetulnya itu ibadah rahasia. Ibadah yang paling rahasia itu adalah ibadah puasa itu. Karena apa? Yang tahu hanya kita sendiri dan Tuhan. Maksudnya kita sendiri sebagai pribadi yang menjalankan puasa itu, dan Allah yang memberikan kepercayaan amanah itu kepada kita. Nah, sebetulnya itu semangatnya. Supaya apa? Orang yang beriman itu semakin naik derajatnya. Sebagai apa? Muttaqin. Orang-orang yang betul-betul dekat dengan Tuhannya. Nah, dari sini sebetulnya ada kata kunci kedua. Apa itu kata kunci kedua? Kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladina min qablikum. Arti harfiah itu kan dimaknai diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas ummah sebelum kalian. Jadi ini terjemahan harfiahnya. Tapi kalau kita cermati gaya bahasa Quran itu pakai redaksi kata kutiba. Artinya tertulis. Jadi perintah itu maksudnya adalah perintah yang tertulis. Bukan sekedar omongan biasa, ini perintah yang ada dokumennya, ada validasi tulisannya, ada sesuatu yang bukti fisiknya dapat kita baca. Makanya di situ diperintahkan untuk berpuasa dan tertulis. Tertulis di mana? Pertama ditulis di dalam Quran. Maka disebut pakai istilah kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan karena sudah dituliskan untuk kita berpuasa. Betul nggak bahwa ada perintah itu dalam Quran? Dan tertulis. Iya, di mana? Surah Al-Baqarah ayat 183. Dan semua orang bisa cross-check itu. Betul tidak? Perintah puasa ini termaktub dalam Quran. Iya, memang betul. Ada dalam ayat 183 surah yang kedua. Tapi masalahnya, ketika Allah berkata, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa, kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas ummah sebelum kalian, dan menggunakan redaksi kutiba juga tertulis. Pertanyaannya, kalau di dalam kitab terdahulu
bagi ummah sebelum kita ada perintah puasa, itu mengandung resiko sebetulnya Pak Edi. Ayat Quran itu mengandung resiko. Apa itu? Kenapa? Kalau memang di dalam kitab terdahulu ada kewajiban perintah puasa, dan memang tertulis dalam kitab-kitab itu demikian, maka orang akan berbondong-bondong untuk semakin mendekat dengan Quran. Tapi seandainya di dalam kitab-kitab terdahulu yang diimani oleh orang-orang terdahulu bahwa perintah puasa itu tidak ada bukti tertulisnya, berarti Quran bohong. Bukan semakin orang mencintai, malah semakin banyak orang mencemooh dan menghindar dari Quran. Ya, anggap itu bohong gitu ya. Kalau bahasa ekstrimnya begitu. Artinya apa yang dikatakan Quran itu mengandung risiko. Kalau terbukti ada, bukti tertulisnya ada, maka Quran mendapatkan simpati. Ya. Tetapi bila tidak terbukti, tidak ada bukti tulisannya, dan perintah puasa itu dalam kitab-kitab terdahulu tidak ada bukti fisik secara tertulis, maka orang akan menghindar dan mencemooh Quran. Ya, pertanyaannya adalah umat-umat terdahulu ini siapa? Ya. Nah, di situ kan bahasa Quran sangat global. Ya. Tetapi di situ ada sesuatu yang konkret. Karena menggunakan kata kutiba, sesuatu yang tertulis. Jadi tertulis dalam Quran, sekaligus tertulis dalam kitab-kitab suci sebelum Quran. Ya. Nah, masalahnya, kalau kita Muslim pasti mengatakan Quran benar. Ya, itu wajar, karena diimani kan. Tapi kalau kita bicara kepada generasi Gen Z, generasi era digital sekarang, mereka tidak bisa hanya pokoknya percaya sama Quran, Pak Edi. Harus dibuktikan. Harus bisa dibuktikan validasinya. Betul nggak dalam kitab terdahulu menyebutkan ada perintah? Katanya ada perintah berpuasa bagi umat sebelum kaum muslim risalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana buktinya? Dan kita menuntut bukti itu. Kalau bukti itu tidak ada, maka Quran akan dihindari oleh mereka. Bisa nggak kita berdialog dengan generasi Gen Z yang menuntut banyak data? Ya seharusnya bisa. Karena Quran memberikan contoh itu. Nah, bagaimana kita cara menvalidasinya? Ini yang harus kita cermati. Nah, saya bertanya pada Pak Edi. Istilah siam, itu kan bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Jawa, itu kan ada bahasa Jawa Kromo Inggil, ada bahasa Jawa Ngoko. Nah, kalau bahasa Kromo Inggil, bahasa Jawa kelas tinggi, halus, itu pakai siam. Panjenengan sampun siam. Ya, bahasanya kan halus tuh. Panjenengan sampun siam. Kalau bahasa Indonesianya, apakah Anda sudah siam, sudah berpuasa, siam. Itu diadopsi dari bahasa Arab. Oh, siam itu bahasa Arab? Bahasa Arab. Ya. Jadi istilah siam yang kita pakai dalam bahasa Jawa itu dari bahasa Arab. Sama seperti istilah mubazir. Itu kan sering kita pakai. Itu juga dari bahasa Arab. Tapi ada juga selain kata siam, ada istilah poso. Ya, poso. Dalam bahasa Jawa Ngoko, kalau saya ngomong dengan Pak Edi, ini kan usia sebaya. Pak Edi wis poso ta? Nah, bahasa Jawa kan itu. Nah, dari mana istilah poso itu diadopsi? Poso? Yang jelas bukan bahasa Arab. Dari mana itu? Nah, Pak Edi penasaran dari mana kata itu? Nah, kalau bahasa Jawa menyebutnya poso. Ya. Bahasa Madura menyebutnya apasa. Apasa. Nah, kalau bahasa kita poso. Bahasa Melayu atau bahasa Indonesia menyebutnya puasa. Jadi puasa bahasa Melayu atau Indonesia, poso dalam bahasa Jawa, apasa dalam bahasa Madura, itu sebetulnya diadopsi dari bahasa Sanskerta atau bahasa Sanskrit. Sama seperti bahasa yang sering kita dengar istilah swarga. Oh, swarga loka. Swarga loka itu bahasa Sanskrit. Dalam bahasa Jawa menjadi swargo. Dalam bahasa Madura menjadi swarga. Oh iya. Dalam bahasa Indonesia menjadi sorga. Iya. Jadi sebetulnya istilah sorga, swargo, bahasa Jawa, dan swarga
bahasa Madura, itu diadopsi dari bahasa Sanskerta. Sama dengan istilah santri. Santri itu bahasa apa? Bahasa Tamil. Bahasa Tamil, tapi dekat dengan bahasa Sanskrit. Kalau bahasa Tamil menyebut santri, bahasa Sanskritnya menyebut sastri, kitab sucinya disebut sastra. Oh iya, sastra. Nah, jadi orang yang belajar kitab suci disebut sastri atau santri. Kemudian istilah itu diadopsi dalam tradisi Islam di Indonesia menjadi orang yang belajar kitab suci Quran dan kitab-kitab para ulama, disebut santri. Nah, dari situ berarti minimal kita bisa identifikasi kata puasa atau apasa atau poso dari bahasa Sanskrit. Betulkah kitab bahasa Sanskrit menggunakan istilah itu? Nah, kan harus bukti konkretnya ada. Dari mana itu saya bawa? Dari kitab ini. Ini namanya kitab Manawa Dharma Shastra. Ini kan berarti kitab Weda Smriti. Kitab Weda itu kan ada Rigweda, Yajurveda, Samaweda, Atharva Veda. Ada Smriti Weda. Nah, salah satunya adalah Manawa Dharma Shastra. Manawa Dharma Shastra ini kitab suci Hindu. Dan betul kata upavasa ada termaktub di kitab ini. Nanti saya tunjukkan. Kalau Pak Edi tanya kepada saya, ini kitab suci untuk Nabi siapa? Ya, kan tidak mungkin kitab suci tiba-tiba muncul begitu saja tanpa ada yang menerima. Nah, ini kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, Manawa itu dari kata manu. Dharma Shastra berarti kitab suci kebenaran Tuhan yang diterima oleh Manu. Sehingga diringkas menjadi Manawa Dharma Shastra. Kitab suci yang diamanahkan kepada tokoh yang bernama Manu. Manu itu siapa? Nah, masalahnya Manu itu siapa? Kalau kita tanya kepada orang-orang Hindu, saudara kita penganut agama Hindu, mereka pasti akan jawab, Manu itu orang suci yang diperintah Tuhan untuk menaiki bahtera besar. Barang siapa yang naik ke bahtera besar itu, mereka akan selamat. Tapi mereka yang tidak naik ke bahtera Manu, mereka akan tenggelam di samudra yang luas. Kira-kira Nabi siapa ini? Nabi Nuh. Nabi Nuh kalau bahasa Qurannya. Jadi kalau bahasa Quran, kitab suci Quran menyebutnya Nuh. Kalau saudara kita kaum Katolik, Protestan, kemudian Yahudi, menyebutnya Noah. Nah, sedangkan orang-orang Hindu akrab dengan nama Manu. Nah, betulkah kata puasa itu tercantum di kitab ini? Nah, saya tunjukkan Pak Edi. Jadi kita ini mencoba untuk menelusuri jejak itu, karena tidak mungkin ketika Allah berkata kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan bagi ummah sebelum kalian tanpa ada dokumen tertulisnya. Ternyata ada. Ini saya bacakan dari kitab Manawa Dharma Shastra pada ayat yang ke berapa ini? Ke 21. 20 ayat yang ke-20. Kalau terjemahannya begini ya, nanti saya bacakan yang bahasa Sanskritnya. Ia yang sengaja makan ke-6 macam makanan ini hendaklah melakukan puasa Santapana atau puasa bulan Chandrayana yang biasa dilakukan oleh para pertapa. Jika ia juga tanpa sengaja makan makanan larangan lainnya, ia hendaknya berpuasa sehari semalam. Di sini ada ungkapan Saisesu Pavasedaha. Pavasedaha itu diambil dari kata upavasa daha. Diringkas menjadi Pavasedaha. Puasa sehari semalam. Jadi upavasa itu arti harfiahnya puasa. Dan memang kata puasa itu diambil dari kata upavasa. Nah, apa arti upavasa? Upavasa itu dari dua kata. Upa itu arti harfiahnya mendekat
atau dekat. Vasa arti harfiahnya kepada Tuhan atau pemilik segala sesuatu. Mendekatkan. Jadi diri. mendekatkan diri kepada sesuatu itu arti harfiah dari upawasa. Puasa tadi ya. Nah, jadi itu dengan cara apa? Tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan sesuatu kekejian di hadapan Tuhan. Artinya segala sesuatu yang negatif, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita tidak lakukan. Itu yang namanya upawasa. Dalam bahasa Melayu menjadi puasa, bahasa Jawa menjadi poso. Jadi kalau begitu, memang ada perintah puasa itu, dan diajarkan di dalam tradisi Hindu. Padahal antara agama Hindu dengan agama Yahudi, dengan Kristen, apalagi Islam, risalah Nabi kita Muhammad SAW itu kan jaraknya sangat jauh. Ya. Itu sebelum Yahudi ada, Hindu sudah ada. Oh, sudah eksis, sudah eksis. Kenapa? Ini tradisi Arya, ada perintah puasa. Sampai sekarang masih dapat kita akses data itu. Tapi kalau Manu ini Nabi Nuh, berarti kan di bawahnya Nabi Ibrahim ya? Sebelum Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim. Ya, berarti kan perintah puasa itu syariat yang sangat lama. Iya kan? Bukan hanya muncul pada zaman risalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan bukan hanya muncul dalam tradisi Yahudi. Tapi sebelum tradisi Yahudi, tradisi Hindu, sudah ada perintah menjalankan puasa itu. Upavasa daha. Arti harfiahnya menjalankan puasa itu. Artinya apa? Apa yang dikatakan Quran berarti tervalidasi dengan data ini. Bahwa minimal dengan data ini ada perintah puasa sejak zaman Nabi Nuh. Ya kan? Minimal itu. Padahal kalau kita melihat sejarah Nabi Adam, waktu itu generasi awal manusia itu kan dimulai dari Nuh ya, setelah Adam yang kedua. Adam kedua. Setelah peristiwa banjir besar, dimusnahkan semua itu ya. Manusia-manusia yang durjana dihabiskan